Halo semuanya, selamat pagi. Ya, di pagi hari ini kita akan belajar matematika dengan materi polinomial. Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan materi baru yaitu polinomial. Ya. Jadi polinomial itu suatu bentuk aljabar. Dia terdiri dari beberapa suku dan memuat suatu variabel berpangkat bulat positif. Kita tuliskan ya. Polinomial itu adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku, ya kan? Beberapa suku dan dia juga memuat suatu variabel, ya, suatu variabel berpangkat bulat positif. Jadi pangkatnya itu dia harus bilangan bulat dan dia tidak boleh negatif. Itulah polinomial. Nah, bentuk umum polinomial, ya, bentuk umum polinomial berderajat, kita buat berderajat n. Jadi berderajat n ini derajat yang paling tinggi di persamaan itu, ya, dengan variabel x dapat dituliskan. Oke, jadi ini bentuk umum dari persamaan polinomial, ya. An x pangkat n tambah a n kurang 1 x pangkat n kurang 1 sampai, ya, derajat paling rendah sampai konstanta. Nah, inilah bentuk umum dari polinomial, ya. Jadi kita kenalan dulu sama definisinya melalui definisi apa itu polinomial, lalu bentuk umum dari polinomial. Oke. Nah, kita tahu n ini itu adalah pangkatnya, ya kan? Pangkat dari x, ya kan? Nah, kita buat keterangannya. N ini, ya, n ini itu harus wajib bilangan bulat positif, ya. N ini bilangan bulat positif, ya. Jadi dia harus bilangan bulat dan dia harus positif, ya. Tidak boleh bilangan bulat negatif, ya. Lalu ini an kurang 1 itu koefisiennya, ya. Jadi an kurang 1, ya, sampai dengan A2, A1 itu merupakan dia harus bilangan real, ya. Jadi dia harus bilangan real dan dia disebut koefisien, gitulah. Dia dipanggil koefisien. Nah, tapi ya dia harus bilangan real, ya. Oke. Jadi koefisiennya itu harus bilangan real, gitulah kita bilang. Pangkatnya harus bilangan bulat positif. Lalu yang A0 ini, ya, A0 itu adalah konstanta. Dan konstantanya juga harus bilangan real dan dia disebut konstanta, ya. Jadi ini variabel, ya, an kurang 1, A2, A1 itu adalah koefisien, A0 adalah konstanta, dan n itu adalah pangkatnya dimana harus bilangan bulat positif. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita contoh. Kalau dilihat dari definisi bentuk umum itu teman-teman masih pada bingung, ya. Ketika dicontohkan pasti teman-teman harus bilang, oh gini, gitu. Oke, contoh yang pertama, 3x pangkat 5
baru ada 2/3 X pangkat 2 dikurang 6X aja, kita tambahkan 7. Nah, inilah yang disebut polinomial. Nah, polinomial yang dia berpangkat 5. Maaf, berderajat, kok berpangkat. Iya, dia berpangkat 5, tapi dia dibilang berderajat 5. Oke. Nah, ini adalah polinomial. Kenapa, Kak? Karena di sini kita lihat pangkatnya ini 5, 2, 1. Itu bilangan bulat, iya. Positif, iya. Oke, aman pangkatnya. Dimana koefisiennya harus bilangan real, 3 bilangan real, 2/3 bilangan real, negatif 6 bilangan real, ya kan? Oke, aman. Konstantanya juga bilangan real, 7, ya kan? Konstantanya 7 berarti kan bilangan real enggak? Bilangan real, ya. Nah, kenapa, Kak, di sini disebut polinomial berderajat 5? Dia disebut berderajat 5, kalian harus lihat pangkat apa, derajat apa yang paling tinggi dari persamaan ini. Pangkat 5, artinya polinomial berderajat 5. Oke, Kakak kasih contoh yang kedua. Kakak tanya, 2X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurangi 2X tambah 1. Ini polinomial atau bukan? Kita lihat pangkatnya 3, pangkatnya 2, pangkatnya 1, bilangan bulat dan dia positif. Oke, aman. Koefisiennya 2, 6, negatif 2, itu adalah bilangan real. Konstantanya 1 bilangan real, berarti dia polinomial. Berderajat berapa? Berderajat paling tinggi. Pangkatnya berapa? 3. Good job. Jadi berderajat 3. Polinomial berderajat 3. Ya. Lagi kita ambil contoh yang ketiga. Kita punya 7X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 4 ditambah 1 per X pangkat 2. Nah, coba ini kakak tanya kepada teman-teman semua, dia polinomial atau bukan? Yap, dia bukan polinomial. Lah, kenapa, Kak, bukan polinomial? Teman-teman, ya, kita ingat ini kan tetap ya 7X pangkat 3, ini 6X pangkat 2. Nah, ini kalau pangkatnya mau kita naikkan berarti 3X min 4. Ini ditambah, ini juga naik X min 2. Jangan bingung, ini di eksponen di kelas 10 kita sudah belajar. Nah, di sini pangkatnya ini ya, kalau teman-teman lihat pangkatnya ini itu bilangan bulat, ya 3, 2, negatif 4, negatif 2, tapi ada negatif. Sedangkan N-nya ya harus bilangan bulat positif. Sedangkan di sini udah ada bilangan bulat negatif, ini ada bilangan bulat negatif dia. Nah, inilah yang mengakibatkan dia bukan polinomial, ya. Gak bingung kan? Enggak. Yang keempat, satu lagi. 5X pangkat 7 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 7 akar X. Ini bukan polinomial atau polinomial? Oke, good job. Dia bukan polinomial. Lah, kenapa, Kak, bukan polinomial? Teman-teman, ini 5X pangkat 7 tambah 3X pangkat 2. Nah, 7 akar X bisa kita buat 7X pangkat 1/2. Pangkatnya ada 7, 2 bilangan bulat positif, 1/2 dia positif tetapi bukan bilangan bulat. Ya, jadi teman-teman harus paham apa itu bilangan bulat, ya. Oke, ini bukan bilangan bulat tapi dia pecahan. Jadi dia bukan polinomial. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai polinomial dan bukan polinomial. Biar kita lanjut menentukan nilai polinomial.
Oke, menentukan nilai polinomial ya. Kakak ada dua cara. Yang pertama cara substitusi. Teman-teman semuanya pasti nanti udah terbiasanya memakai ini. Nah, yang kedua ada namanya cara skema Horner. Ya, ada dua. Oke, yang pertama kita lakuin dulu ya. Menentukan nilai polinomial dengan cara substitusi ya. Berarti ini kita tulis judulnya. Menentukan nilai polinomial dengan cara substitusi. Nah, kalau ini ya mudah sebenarnya. Langsung aja kita lihat contohnya. Kenapa kakak bilang mudah? Kita punya persamaan ya. HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 5T tambah 2. Nah, T-nya itu sama dengan 1. Maka ya udah kita substitusikan T-nya itu dengan 1. Ya udah, berarti H1 sama dengan negatif 4 kali 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 ditambah 2. Berarti negatif 4 tambah 5 tambah 2 sama dengan 3. Nah, udah mensubstitusikan ya. Kalau ini pasti teman-teman gak ada masalah, gak ada juga yang perlu kita diskusikan, gak ada juga yang perlu ditanyakan ya. Biar kita lanjut yang kedua, yaitu menentukan nilai polinomial dengan cara skema Horner ya. Skema Horner. Oke. Ini coba kita pahamin ya. Di sini agak fokus ya sedikit ya. Oke, misal ya, kita diketahui fx-nya itu sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d, masih dalam bentuk persamaan bentuk umum ya kan. Nah, kita untuk mencari nilai fx ya untuk x sama dengan k ya sebagai berikut. Sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan substitusi, tapi ada namanya cara Horner, skema Horner. Kalau kita pahami ini sekarang, berikutnya untuk pembagian itu juga ada nanti dengan skema Horner itu udah kita lebih leluasa karena di sini udah kita bahas. Oke, x di sini ya, lihat soalnya. X di situ mau kita gantikan sama dengan k dengan menggunakan metode skema Horner. Oke, pahami? Kita lihat di sini ada ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Kita ambil setiap koefisiennya. Ada koefisien a ya kan? Yang kedua koefisiennya b. Good job. Yang ini koefisiennya c. Lanjut, kita ambil juga konstantanya d. Oke, kita buat seperti ini. Buat ya. Ya, kalian buat yang lurus, yang rapi. Lanjut, ini kita jumlahkan. Nah, kita lihat di sini x ya, x-nya ini itu sama dengan k ya. Artinya kita buat k di sini karena x sama dengan k.
kalau nantilah kita buat contohnya, ada lagi contohnya, ini kan secara umumnya. Oke, lihat pelan-pelan semuanya. Ini udah kita tahu dari mana tadi kan, A, B, C, D. Lalu di sini ada K, udah tahu karena X sama dengan K sesuai dengan sini. Nah, ini dia X sama dengan K. Kita udah tahu di mana. Coba perhatikan pelan-pelan. A kita turunkan terlebih dahulu. A, turunkan A. Lanjut, A ini kita kalikan dengan ini K, berarti A kali K, AK. Hasilnya kita letak di sini. Nah, ya, berarti A kali K, AK. Lanjut, kita tambahkan AK tambah B. Berarti, ya udah tetap ya, AK tambah B. Lanjut, perhatikan lagi. AK tambah B kita kalikan dengan K, hasilnya di sini. Lakukan seperti tadi. AK tambah B dikali K, berarti AK kuadrat ditambah BK, ya kan? AK kuadrat ditambah BK. Nah, kita lakukan penjumlahan, berarti AK kuadrat tambah BK ditambah C. Tidak ada yang bisa dilakukan karena beda-beda semua. Berarti kita tuliskan AK kuadrat tambah BK tambah C. Oke, perhatikan. Lalu ini ya, kita kalikan lagi dengan K semuanya. Berarti AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK. Oke, lalu kita jumlahkan. Berarti AK pangkat 3 tambah BK kuadrat tambah CK tambah D. Oke, setuju? Setuju ya. AK pangkat 3 tambah BK kuadrat tambah CK tambah D. Nah, inilah ya yang disebut dengan nilai FK. Nah, yang baru kita lakukan itu adalah proses dari skema Horner, ya. Oke, kita ambil contoh biar tidak bingung. Nah, contoh yang kita pakai yang ini. Nah, tadi kan kita udah pakai cara substitusi, hasilnya 3. Apakah kita pakai dengan skema Horner hasilnya juga 3? Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan contohnya. Oke, contohnya ya. Kita tadi diketahui HT itu sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 5T tambah 2. Nah, berapa nilai HT untuk T sama dengan 1? Oke, kita akan menyelesaikan ini dengan skema Horner ya. Oke, lihat semuanya, pahami pelan-pelan. Kita ambil setiap kita ambil setiap koefisien. Nah, ini koefisiennya berapa? Negatif 4. Kita tuliskan negatif 4. Lalu di sini 5. Lalu di sini 2, konstantanya juga kita tuliskan ya. Berarti kita ambil setiap koefisien dan konstantanya. Lanjut, kita lakukan skema Horner dengan T sama dengan 1. Artinya disinilah kita buat satunya, ya kan? Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Biar kita lanjutkan. Di sini penjumlahan. Negatif 4 kita turunkan seluruhnya. Sudah? Sudah. Lanjut, negatif 4 kita kalikan 1. Berapa? Tetap negatif 4. Kita letakkan di mana? Di bawah 5. Negatif 4. Lakukan penjumlahan. 5 ditambah dikurang 4. Ya kan? Berarti 5 dikurang 4 tetap hasilnya 1. Nah, lanjut. 1 kita kalikan dengan 1, hasilnya 1. Kita letak di mana? Di bawah 2. Ya kan, 2 tambah 1 3. Nah, 3 inilah ya. 3 inilah jadi nilai H1 sama dengan 3. Terbukti ya, baik menggunakan metode substitusi, dengan cara substitusi dan dengan cara skema Horner, hasilnya itu tetap 3. Ya.
Sampai di sini ada pertanyaan, biar kita lanjut masuk ke pembagian polinomial. Pembagian polinomial ini sedikit aja, sedikit butuh konsentrasi ya. Pembagian polinomial. Oke. Pembagian polinomial itu ada banyak kita bilangnya caranya, tergantung jenis masalah atau soalnya. Nah, cara pertama itu ya kita pakai cara bersusun aja. Yang pertama itu adalah pembagian polinomial cara bersusun. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita ke contoh. Contohnya kita tentukan, ya namanya pembagian, berarti tentukan hasil bagi dan sisa ya. Pembagian polinomial 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat dikurang 5x tambah 1 oleh x tambah 3. Oke. Kita mau menyelesaikan ini dengan cara bersusun. Maksudnya cara bersusun, kalian ya udah cara bersusun, ingat nggak kalau kayak cara pembagian biasa, seperti contoh kalian mau cari 1024 dibagi 4, itu kan caranya seperti ini nih ya. Kakak kasih di sini 1024 mau dibagi 4. Nah, kita pakai ini 10, berarti 2 kali 4 8 dikurangi 2 22 11 kali 22 tahu, berarti berapa? 6 kali 4 24 5 kali 4 20 dikurangi 24, ini baru 6. Nah, inilah sebenarnya cara bersusun ya kalau di pembagian biasa. Lalu kalau di pembagian polinomial ini gimana ya Kak? Oke, perhatikan seluruhnya ya. Kita mau cari ini ya, persamaan ini dibagikan oleh x tambah 3. Hasil baginya dan sisanya berapa, itu yang mau kita cari. Oke, berarti 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1 dibagikan dengan x tambah 3. Kalau ini kalian jangan bingung, gak akan bingung. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan perhatikan. Oke, 2x ya, 2x pangkat 3 kita bagikan dengan x tambah 3. Karena tambah 3-nya ini gak mungkin dibagikan ya, karena kan kita di sini x ya kan, berarti tambah 3-nya gak usah kita perhatikan. Berarti 2x pangkat 3 dibagi x, berapa sisanya? Berarti 2x pangkat 2. Oke. Ya, letak hasilnya di sini. Boleh di atas, boleh. Mau di sini kalian letak, mau di sini bebas. Kakak letak di sini. Oke. Selanjutnya udah nemu kita ini. Kita kalikan 2x pangkat 2 kalikan x tambah 3. Ya, berarti 2x pangkat 2 kita kalikan x tambah 3. Berarti 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ya. Ya kan? 2x pangkat 2 dikalikan x, ini hasilnya 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 dikalikan 3 berarti 6x pangkat 2. Lanjut kita lakukan pengurangan, sama seperti pembagian biasa pada umumnya. Kita lakukan pengurangan, 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 habis ya kan. 7x pangkat 2 dikurangi 6x pangkat 2, sisa x pangkat 2. Turunkan sisanya semua. Oke. Sudah? Sudah. Lanjut, x pangkat 2 kita bagikan dengan x tambah 3, berarti kita perhatikan di x-nya aja, tambah 3-nya tidak usah. X tambah x pangkat 2 dibagikan x, berarti sisanya
X. Good job. Berarti kita tambahkan X. Kita lakukan perkalian X kali X tambah 3. X dikali X tambah 3 berarti X kuadrat ditambah 3X. Good job. X kuadrat ditambah 3X. Kita lakukan pengurangan kembali. Berarti X kuadrat dikurang X kuadrat habis. Berarti 5X dikurangi 3X, ya kan? Berarti negatif 8X. Kita turunkan satunya. Lanjut. Negatif 8X dibagi X tambah 3. Berarti X-nya habis, sisa negatif 8, ya kan? Lanjut, negatif 8 dikali X tambah 3. Berarti negatif 8X dikurang 24. Lanjut kita lakukan pengurangan. Berarti 1 dikurang negatif 24. Berarti 1 ditambah 24 itu adalah 25. Nah, 25 inilah yang kita sebut sisa. Dan inilah yang kita sebut hasil bagi. Oke? Ya. Jadi kita udah bisa menjawab hasil baginya itu adalah 2X pangkat 2 tambah X kurang 8. Sisanya adalah 25. Oke. Ada pertanyaan? Oke, coba kalau kakak tanya 7 kita bagikan dengan 2, ya kan? Itu berarti 3 sisa 1. Paham nggak? 7 kita bagikan 2 berarti 3 sisa 1. Gini ya, ini contohnya ya. Ini oke. 7 kita bagikan dengan 2 itu 3, ya kan? 6 kurang 1. Ini sisa, ini hasil bagi. Kalau kakak buat 7 sama dengan pembaginya kita kalikan dengan hasil bagi ditambahkan sisa, sama kan? Ya, kita main logikanya dulu. Nah, artinya ya, yang ini yang baru kita kerjakan tadi, yang di atas ini yang baru kita kerjakan ini, kalau kita jadikan seperti ini, itu gimana? Jadinya ya, ini ya kan yang mau dibagi itu adalah 2X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 dikurangi 5X tambah 1 itu sama dengan ya, yang mau di ini pembagi lah, kita bilang pembaginya X tambah 3 lanjut dikalikan dengan hasil bagi. Hasil baginya itu dalam kurung aja biar dia nggak kemana-mana. 2X pangkat 2 ya ditambah X dikurangi 8. Lanjut ditambahkan satunya, ini sisanya di sini adalah 25. Oke. Tidak bingung ya? Ya, jangan bingung-bingung. Ya. Ini berarti yang mau dibagi, yang dibagi gitu ya. Yang dibagi ini kita bilang pembagi ya kan? Pembagi. Ini kita bilang hasil bagi. Dan ini kita bilang sisa. Nah, yang baru kita bahas semua ini bisa kita tuliskan secara umum. Secara umum dapat ditulis. Berarti fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Fx itu ya, fx itu yang dibagi ya kan, ya yang dibagi. Px itu dia P berarti pembagi, hx itu dia H berarti hasil bagi, dan sx itu adalah sisa. Nah, inilah secara umum bisa kita tuliskan seperti ini ya. Oke, sampai
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan ya. Tadi kita baru belajar cara bersusun. Mau kita coba sekali lagi contoh, kita selesaikan suatu masalah dengan pembagian polinomial dengan cara bersusun? Boleh, kalau mau boleh kita lakukan. Ayo, Kak kasih satu contoh lagi ya. Oke. Satu contoh lagi. Contoh yang kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial ya. 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 5x tambah 1. Tuh, nampak? Nah, dibagi oleh ini soal yang tadi salah, ini gak usah pakai yang ini. Soal yang tadi nih yang pertama lupa ya, kita cari yang lain aja ya. Oke, kita ganti ini x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 10 oleh x kuadrat dikurangi 3x tambah 1. Sini agak rumit ya, karena ya udah ada x kuadrat pembaginya ya. Nggak rumit, kita selesaikan pelan-pelan terlebih dahulu. Kita tuliskan x pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat ditambah 6x dikurang 10 kita bagikan dengan ya x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Oke, pelan-pelan ya, kita lakukan pelan-pelan. X pangkat 4 kita bagikan dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Berarti x pangkat 4 dibagikan x kuadrat, ya kan? Berarti sisanya x kuadrat. Lanjut, x kuadrat kita kalikan dengan ini ya, dengan x kuadrat pembagi, berarti x kuadrat itu x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 3x pangkat 3 lanjut berarti x kuadrat dikalikan 1 ditambah x kuadrat. Oke, kita lakukan pengurangan ya. Sebenarnya ini enggak rata ya kakak buat ya, nggak apa-apa ya. X pangkat 4 dikurangi x pangkat 4 habis. Negatif x pangkat 2, ini ada x pangkat 2, tapi ini ada x pangkat 3. X pangkat 3 dulu kita selesaikan. Berarti 0 dikurangi negatif 3x pangkat 3, berarti jadinya positif ya, 3x pangkat 3. Lanjut, negatif 5x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2, berarti negatif 6x pangkat 2 ya. Sisanya ada 6x, baru sisanya kurang 10. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini 3x pangkat 3 itu kita bagikan dengan x pangkat 2 nya saja. Jadi sisanya berapa? Jadi sisanya 3x ya. 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 itu 3x ya. Berarti tambah 3x. Lanjut ya. Ini kita kalikan dengan pembaginya ya. Kita kalikan dengan pembaginya. 3x nya kita kalikan 3x nya aja. Kita kalikan sama pembaginya, jangan x kuadratnya ikut lagi, nggak usah, 3x nya aja. 3x dikali x kuadrat dikurangi 3x tambah 1 berapa? Berarti 3x pangkat 3 ya dikurangin 9x kuadrat ya, 9x kuadrat lalu ditambah 3x, jadinya kita lakukan pengurangan.
3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 habis. Negatif 6x pangkat 2 dikurang 9x pangkat 2. Berarti jadi positif ya. Berarti negatif 6x pangkat 2 ditambah 9x pangkat 2. Ya kan? Jadi sisanya berapa? 3. Berapa ayo? 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 lanjut 6x dikurangi 3x ya. Berarti 3x. Dah selesai belum? Di sini ada negatif 10, kita turunkan. Turun dia ya. Ini juga kita turunkan. Oke. Lanjut lagi, belum selesai ternyata. 3x pangkat 2 kita bagikan dengan x pangkat 2. Berarti 3. Sisanya 3, kita tambahkan 3. Lanjut 3 kita kalikan dengan pembaginya seluruhnya. Berarti 3 dikalikan x kuadrat 3x kuadrat. 3 dikalikan negatif 3x berarti negatif 9x. Lanjut 3 dikalikan 1 berarti tambah 3. Kita lakukan pengurangan. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat habis. 3x ditambah 9x berarti 12x. Negatif 10 dikurangi 3 negatif 13. Inilah yang kita sebut sisa karena sudah selesai, ya kan? Karena gimana Kak, kok udah selesai aja? Karena 12x kita bagikan dengan x pangkat 2 itu nggak bisa, jadinya masih ada si x-nya ini, berarti udah tidak bisa terbagi lagi, dia sudah menjadi sisa dia. Nah inilah yang kita sebut dengan hasil bagi. Agak ribet? Tidak, kita lakukan pelan-pelan. Jadi hasil bagi ya, sisanya hasil baginya x kuadrat ditambah 3x tambah 3, sisanya ada 12x dikurangi 13. Oke. Ini kita masih pakai cara bersusun. Ada cara pembagian polinomial dengan skema Horner ya, cara sintesis, dan itu banyak lagi macamnya karena dia tergantung soalnya. Sebelum lanjut ke situ, ada yang mau ditanyakan, kakak persilahkan. Ayo, yang mau ditanyakan boleh, kakak persilahkan. Oke. Ya, jadi di pertemuan selanjutnya ya kita akan masuk ke polinomial part 2. Di situ kita akan membahas pembagian polinomial dengan skema Horner, dan itu ada beberapa macamnya. Lalu di polinomial part 3 itu kita bahas teorema sisa dan teorema faktor ya. Jadi cukup sekian materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Apa yang dibingungkan, apa yang menjadi kebingungan di kalian, diskusikan dengan kakak ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.